hasil tangkapan itu bapak pakai di rumah bapak sendiri di Bantul, orang makan. Kemudian yang kecil ini bapak pasarkan ke Pinang, antar buat pengupasan. Berarti kalau bapak ngantar ke Pinang itu langsung bapak yang jual atau bapak langsung ke pengupasnya, pengolahannya langsung. Oh, iya. Kira-kira Pak penghasilan Bapak per bulan itu dari lain gini berapa Pak? Hasil bapak, kalau kaji logika kita memang tak masuk akal. Pendapatan bapak kecil tadi, pendapatan orang itu dari besar kan kecil. Kadang-kadang tadi aja satu pun tak dapat rawat. Tadi Pagi. satu ekor pun tak ada. Jadi nggak tentu tiap hari. Tak tentu. Semalam dapat baik sekarang susah. Jadi dari yang bapak bilang tadi untuk sehari ini hasil kalau hitung kita anggaplah 1 juta lebih paling mendapat apa satu bulan. Kalau di bawah itu kadang-kadang kita payah pula memikirkan, soalnya kota itu kita cuma makan. Itu aja udah tak cukup makan dengan aturan kan. Berarti untuk warga belum bisa ini Pak, kalau untuk ini penghasilan dari Untuk penghasilan bapak tidak bisa, belum bisa menampung untuk kebutuhan keluarga. Sambilan ibu usaha disuruh ngasih ke rumah makan kan, itu aja bantu di situ. Berarti selain bapak nelayan yang mau makan itu punya bapak ibu. Bapak punya ibu, punya ibu sama anak, bapak tetap nelayan. Selain bapak nangkap ikan itu ada usaha lain Pak? Atau apa? Tidak ada. Buat kepiting itu apa? Bagi diri juga. Jadi selama bapak jadi nelayan, kalau misalkan bantuan dari pemerintah itu memang ada Pak? Sama pertanyaan semua pasti jauh juga lah. Dan ini bantu bapak pernah dapat. Baru-baru ini sekitar 5-6 bulan lewat pernah dapat, tapi hasil bantu itu tidak memuaskan. 25 biji bubu ranjung itu kalau bagi kita nelayan tidak memuaskan kali. Ya kan? Jadi kalau pemerintah dengar pun wajar didengar. Harus didengar. Dan bagi kita nelayan tak sesuai itu. Bantu segitu kan? Ini kerja apa gitu? Berarti memang apa yang pemerintah beri kemarin tuh bagi nelayan tak sesuai yang diharapkan. Paling kurang itu 50 atau 100 buah bubuan. Kalau kita sini kami ini pakai sebutir. Ada asli mana? Saya Pinang Pak. Pinang. Berarti kalau harapan bapak lah dari pemerintah, bantuan apa yang perlu untuk nelayan? Jadi kalau bisa untuk nelayan kan biar negeri sejahtera kan. Kalau misalnya nelayan sudah sejahtera, pemerintah juga senang kan. Maka tak susah kan. Ya bantuan itu seperti mana itu ada sampah untuk dibantukan sampah. Ternyata kan banyak di sini tak ada sampah kecil, rusak kan. Alat bantuan kalau bisa ya memadai lah. Ada bantuan itu. Mak, handphone mak. Habis itu kesulitan selama jadi nelayan tuh yang bapak rasakan apa? Kesulitan ya asal tangkaplah kurang. Dan pas kalau angin kuat kita tak tunggu cuaca kalau nunggu kita kalau tetap ke laut. Tapi setelah reda baru itu aja yang kita. Berarti kesulitannya juga faktor alam. Iya. Kita bapak ini kan nelayan kecil, nelayan besar. Nelayan kecil begitu. Kalau nelayan besar kan susah betul. Jauh pergi kan kita bisa kerja di samping kan di pesisir. Itu adalah Pak yang memang mau kami tanya. Makasih waktu dan sama-sama. Apa yang bisa bapak cakap. Sebelumnya Pak, dengan bapak siapa? Saya Ali. Bapak Ari. Asli sini. Oh, Umurnya Pak? 53. Apa kalau dalam seminggu itu berapa kali Pak? Hari-hari. Setiap hari itu. Tergantung hari. Kalau hari cuaca bagus, hari bagus. Lihat cuaca ya Pak? Iya dari cuaca. Kalau dari misalnya dapat ini jualnya mana Pak? Dapat tanggapan gitu.
hasilnya. Hasilnya? Ya, hasil jualan. Kadang-kadang kalau boni kadang-kadang nggak ini ambil barangnya. Kalau jualan ini Kadang-kadang biar aja, kalau tak ada yang beli, biar aja tuh. masuk rumah gitu. Makan, kadang-kadang kasih sama teman-teman. Berapa kira-kira penghasilan per bulan berapa? Oh, kali itu kita tidak boleh kita pasti. Tak jelas nih. Tak jelas ya. Nah, kalau nelayan tidak akan ada jarak meja. Kadang hari ini bisa dapat 50.000, besok tidak dapat. Ya kadang-kadang sampai 2 hari tidak dapat. Jadi itulah. Dan itu kalau angin kuat kan mau dapat apa? Berarti belum tentu ya, Pak. Tak menentu kalau nelayan tidak ada yang menentu. Kira-kira penghasilannya untuk hasil makan keluarga gitu Bisa makan keluarga kan, kan kita kalau bantuan usaha sampingan bapak saya jadi lain ini kan? enggak ada lah. Enggak ada, cuma fokus lain aja pak, fokus nelayan. Kalau pemerintah tuh ada bantuan dari pemerintah nggak berupa kayak dana gitu pak atau apa gitu dari pemerintah? Kalau dana ada, tapi kalau macam ini kemarin punya ada 1 kali. 5 biji. Itu kira-kira cukup nggak? Memuaskan atau gimana? Ya kalau nak kita kira-kira gitu memang tidak memuaskan lah. Kalau sudah 25 biji itu berapa aja kan? Tapi kena dibantu ya, mau tak mau kita terima kan. Kalau kita kerja semakin rumah. 5-nya kita kerja sendiri mau 50 60. Cuma kasih 25 ya. Kasih 25. Tidak apa kan? Kesulitan sama keluarga pak sama dari nelayan itu apa ya? Kesulitan Kalau nama keluarga itu, payah itu kalau kita naik kata kan? Mungkin salah satunya faktor alam juga, Pak, ya. Iya. Kalau misalnya mau turun, Ya, kalau kita memang alam itu tidak mendukung kita musuhan ya, kadang-kadang kita tidak sakit kita ngeluh nggak, aduh bagaimana nih kita tengok laut, kita hasil laut kan, gitu aja lah. Iya. Bapak dari berapa lama pak? Oh, dari kecil lah, dari udah bisa kerja. dapat berdoa. Iya. Sama lah. Lagi gak di Bapak? Ada tanya, jawab, bisa. Jawab, bisa. Sekiranya segitu sih pak. Terima kasih atas waktunya pak. Nah, Udah ambil waktu bapak hari ini. enggak lah, bapak pun baru ini. Mau bisa bapak. Istirahat ya. Ini mau pulang istirahat. Oke, Pak. Mungkin pertama kami boleh tahu Pak namanya siapa, Pak? Siapa? Igasmi. Yasmi. Bapak berapa kali Pak melaut dalam seminggu? Sampah di laut 1 minggu itu boleh dibilang 1 hari itu 2 kali. Berarti seminggu 2 kali lah. Nah, Seminggu 14 kurang lebih. 14 kadang-kadang ya boleh dibilang juga 1 minggu 2 hari. Berarti Kata tulah nelayannya. itu kalau misal Bapak dapat hasil tangkapan nih Pak, Bapak itu jualnya kemana Pak? Jual keliling, Jual sendiri berarti Pak? jual sendiri. Tak pakai perantara gitu? Kira-kira Pak, per bulan penghasilan dari menangkap ikan apa? Berapa? Langsung dari menangkap ikan berapa? Nelayannya susah juga. Tak jelas ya kadang-kadang. Gak nentu pak ya? Tak nipu. Jadi penghasilan itu cukup nggak Pak? Kira-kira untuk sebulan untuk keluarga Pak? Susah juga bisa dibilang. Cukup tak cukup harus dicukup lah. Iya betul. Jadi Bapak selain menangkap ikan, apa Bapak punya usaha lain? Menangkap ikan itu Pak? Terus Pak,
Pompong Pak ya. Apanya? Pak ya. Nah, fiber. Fiber. Selama jadi nelayan, apa Pak kesulitan sama keluhan yang dihadapi? Selain faktor alam lah ya kan Pak? Makin tahun makin kurang. Tak ada lah ya. Angin. Oh, pasti. Nanti kan kita bisa Mendalikan. Makasih Pak ya waktunya Pak. Sore Pak. Oke, coba sebelumnya maaf Pak yang ganggu waktunya Pak. Kami dapat tugas kuliah dari kampus untuk mewawancarai beberapa nelayan yang dari daerah Tanjung Pinang. Sebenarnya Pak, sebelumnya perkenalkan sebelumnya izin tanya nama Bapak dulu. Nama Bapak siapa ya? Kira-kira. Iya, nama Bapak siapa? Nama saya Usman. Oke, Pak Usman. Oke, Bapak Marudin. Pak Usman sama Pak Amarudin. Bapak ini selama seminggu berapa kali Pak turun ke laut? Biasa dulu Ya, ya. Kalau saya boleh dibilang setiap hari. setiap hari ya. Yang pesisir. Pesisir. Jadi begini waktu subuh. Nanti kita tentu balik. Bilat, dulu. Ya rutin tuh Pak ya. Rutin setiap hari. Itu kalau boleh tahu hasil tangkapannya tuh dikemanakan Pak? Jual ya? Itu jual tolak ke penampung di kota. Itu lewat Bapak sendiri atau lewat perantara gitu Pak? Langsung sendiri. Langsung Bapak yang nolak ke sana ya. Terus Pak, kalau Bapak kan dapat hasilnya nih, kira-kira tuh per bulannya berapa? Bisa boleh? Itu kalau per bulannya kalau 3 juta lebih 4 juta masuk bersih lah ya kan. Kalau kita kalkulasi faktor lebih kadang boleh jadi kurang ya kan karena bergantung kepada musim juga. Tapi itu semua masih untuk mencukupi kebutuhan masih cukup ya. Tapi kalau 3 juta masuk, kalau 3 juta ada tak masuk itu artinya mungkin tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari ya kan. Bapak selain nelayan ada usaha lain itu Pak? Kalau saya nelayan lah, kalau untuk di darat tidak berapa hobi kan, tapi banyak alat tangkap. Nah, jadi kan musim nih, nanti tidak kena alat ini kita turunkan alat ini, tidak kena alat ini kita turunkan alat ini, karena kan kita dah memahami nih air ini kenanya apa, dang misalnya ataupun kepiting, apa lah gitu ya kan. Jadi Pak, sebelumnya Bapak pernah mendapat bantuan dari pemerintah Pak? Pernah. Itu berupa apa Pak? Alat tangkap, kadang-kadang bubu, Cukup ya Pak ya? perahu, apa ya kan. Tidak cukup lah ya dari pemerintah itu. Bantuannya. Alhamdulillah lah. Ada lah. Terus Pak, selama Bapak jenayah ini ada kesulitannya ya? Tantangannya yang mau di darat atau di laut? Kalau tantangan itu alhamdulillah lah. Apapun dari juga kalau cuaca buruk ya kan. Kalau bukan apa cuaca itu cepat-cepat nanti pinggir ya kan. Jika kita baru menangkap ya kan. Jadi keluarnya cuma itu aja Pak ya? Itulah. Ini kita nelayan pesisir kan. Iya. Mungkin saya pertanyaan lagi Pak. Makasih banyak Pak ya. Oke, sama-sama. Kami mau nanya lah Pak, nama Bentar, dari Bapak siapa dulu? Nama Bapak? Iya. Osman Nizam. Udah lama di sini Pak. Sudah lama lah. Nelayan Tahun 82. nelayan asli sini Pak. Iya. Asli sini. Asli saya dari Lingga, cuma saya rumah di sini. Asli saya dari Daik. Kenapa ada orang Daik ini? Ada Pak. Yang tukang video. Orang Daik. Dari Singkep Pak. Dari Dabo.
Dari Dago. Iya, di Dago. Dekat dan naik. Dekat. Dekat lah. Dekat lah seperti itu. Jadi tanya apa? Ini Pak, selama seminggu nih kalau keluar berapa kali Pak? Turun melayani berapa kali seminggu? Jadi kalau di sini kita nak melayan tiap hari susah. Soalnya bukan apa, karena pesisiran ini tak mesti kita melayan tengah laut. Tengah laut kalau masih ada waktu, masih ada arus, asal jangan terang bulan dia orang tetap melaut. Tapi kalau pesisiran ini kalau air kering, ada ikan baru orang melaut. Nggak tentu Pak ya. Nggak tentu. Jadi kalau datang seminggu itu kalau ada anak bulan itu tahanlah seminggu atau 10 hari orang layar. Lepas itu orang istirahat, tak ada arus kuat di sungai kan. Pesisiran tak macam jaring tengah laut. Jadi beda. Karena kita kan jaring kecil, jaring belana, jaring udang, tamban. Jadi kita tak bisa untuk nak seperti di tengah laut jaring besar. Itu namanya yang ginet. Kalau ginet itu besar. Nah, kalau mau ke sekolah paham tanya gini tuh orang tuh tahan lah jaring labuh 12 depa itu di tengah laut itu tengah bulan kali balik tengah laut. Tapi kalau kita kan jaring cuma sedepa jaring ikan kadang-kadang ada kadang-kadang tak ada. Nah, itu aja. Lalu hasil penangkapan Bapak ini biasa digunakan Pak? Bapak langsung jual sendiri? Oh, jual orang. Kadang-kadang kalau dapat orang-orang kampung aja beli. Orang kampung ya Pak? Nah, Sekitar-sekitar orang kampung aja beli. Kira-kira Pak, penghasilan Bapak Pron dari nelayan ini Pak, berapa Pak? Susah kita nak tebakkan kalaupun dia penghasilan itu tak dapat kita nak pastikan nelayan itu gini tak bisa kita nak pastikan. Tapi bahasa kata orang tuh sekali pergi 100 dapatlah satu kali pergi kan. Nah, kalau 3 kali pergi kadang-kadang dapat 300, kadang dapat 30. Kalau kita pastikan sebulan tuh susah juga. Banyak yang tak pergi daripada pergi. Kamu paham lah. Jadi kalau saya bekerja nelayan nih, kalau macam di Singapura semua 4 time. 4 time tuh kerja 4 time, hanya Sabtu dari pada Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis, Jumat, Sabtu ini tak kerja. Nah itu namanya 4 time. Kalau Singapura bilang Malaysia bilang awak kerja apa? Saya kerja 4 time. Berarti kita tidak ada terikat sama pemerintah. Asal bagus saja air, asal ada ikan itu tetap orang laut. Tapi kalau untuk ditaksir, ditebakkan dengan penghasilan dalam 1 bulan tak bisa tebak. Kecuali kalau kita jualan ini kan, ramai orang puji dapatlah kita dari taksir. Tapi kalau nelayan kita tak bisa. Kalau air lagi bagus, banyak. Semua dapat ikan. Tapi kalau lagi tak ada air tak bagus, tak dapat ikan. Tak tahu pun susah. Macam itu kita taksir kan, untuk dapat ikan. Tapi kalau memang ada ikan, itu rata-rata 100 pasti kita dapat. Seperti itu. Kadang-kadang 150, kadang-kadang 50. Tak tentu arah. Tengok keadaan ikan lah. Nah, jadi kalau kita nak pukulkan rata itu susah. Karena pesisiran. Perbedaan. Kecuali kalau kita nelayan besar. Kalau nelayan gini itu pakai bot besar tu. Pakai kapal yang turun, ton, itu pengaturnya besar. Bisa sampai 20 juta kali naik kapal. Itu lain. Itu ada tokenya. Ini semua ada toke. Kita tak macam itu. Kalau kita kerja tepi pakai tampannya kan. Ini pakai tampan aja. Tapi alhamdulillah cukup lah Pak itu untuk makan. Alhamdulillah. Kalau dengan turun tak cukup, tak cukup. Tapi itulah, pandai-pandailah kita kan. Nah itu tadi. Kalau turun tak cukup, semua tak cukup. Orang anda punya mobil 3 aja mau 4. Punya mobil 2 mau 1, mau 3. Ya kan? Tak punya mobil tak. Memang tidak pernah cukup. Nah jadi kita kerja nelayan ni pandai-pandai kita lah kan. Jadi kita cukup tak cukup itulah. Syukuri aja Pak. Ada. Tapi Bapak selain nelayan ada usaha sampingan gitu Pak? Selain Tak ada, cuma orang rumah aja jualan ini, jualan di kampung. Kamu tahu sendiri lah jualan kampung. Mana macam harga kita di pasar. Kan di pasar kita masih beli satu piring 15.000, 12.000. Di sini mana tak jauh 5.000, 10.000 dah dapat 2 bungkus. Jadi kita susah. Jadi kita kayak gini kan kita di kampungan bayar. Dan daerah kita pun daerah orang bukan daerah. Hilang daerah bekerja. Kalau dia company memang orang bekerja dengan pabrik. Ini tak ada. Dia orang kerja di laut. Ada lagi 8, belilah dia nasi lemak 5.000. Belilah laksa 10.000. Belilah lontong 5.000. Gitulah orang kampung. Tak bisa kita saktian macam mesti kita di pasar. Kalau pasar kalau pakai telur pun tetap harga dia 12.000. Untuk satu telur Pak, biasanya apa harga 12.000. Padahal kita tak pakai telur. Kalau sini tidak. Beda kita jualan. Itu aja. Kalau pernah dapat bantuan dari pemerintah gitu Pak? Itu kadang-kadang. Berupa apa tuh? Pemerintah nih
kemarin tergantung ajuan kita. Kalau saya lagi dulu ketua nelayan, saya mengajukan jaring, tapi sekarang di perikanan tidak ada lagi jaring bantuan per orang, jadi per kelompok. Tapi kalau kita tidak ada per orang kecuali pertai. Kalau pertai tergantung kita minta. Kalau dia nak naik, itu saya bantulah Pak jaring. Kalau dia naik, kita kata kalau dia naik janji baik kan. Nah, kata orang Palembang janji baik gitu deh. Janji baik gitu. Kalau ada itu aja. Nah, tapi kalau bantu beras itu keadaan kehidupan kita macam gini adalah dari satu orang kan cuma 10 kilo itu kan. Ya, dari 1 bulan itu adalah kita 2 kali bantuan. Itu bantuan lah sembako gitu kan. Dan ditepati juga kan. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Kalau kesulitan sama keluhan Bapak selama jadi nelayannya apa itu? Kesulitan Sama keluhan. kalau saya sekarang nih ya keluhan saya tuh memang tidak ada kegiatan nelayan lagi udah habis. Itu aja keluh, sampan saya ada, anak nelayan tak ada. Nah, saya nak beli, pekerjaan saya macam gini, jadi pandai-pandai lah saya kan. Jadi sekarang ada yang main tumbak udang. Nah, jaring sekarang kau tahu tak jaring tangki itu. Jaring kita jaring udang tangki itu kita tidak bisa pakai sampai 5-6 tahun, dia pakai target. Iya. Jadi targetnya 2 tahun itu jaring sudah tidak bisa dipakai lagi. Walaupun kau baik macam mana, dia tetap repot. Karena jaring dia pakai target, pakai tahap. Kalau macam dulu tidak. Zaman bapak lagi bujang-bujangan di sekolah, jaring tuh koyak diperbaiki, tahan sampai 20 tahun itu jaring masih kuat. Lain punya alat dia punya tangki lain, dia punya nilonnya lain. Sekarang tidak. Kau beli dan dia tunggu, kau tak pakai. Barang tempat simpan tak pakai, dia habis juga gitu. Macam mana jadi kita beli? Kita tidak tahu, karena produksi orang sudah pandai. Kalau dibuat di petahan sampai Datuk Nenek, barang dia mungkin dia pakai itu. Jadi dia pakai tahap, jadi dia sudah habis masa, jadi kita tidak boleh pakai lagi, repot. Macam kelompok. Harus ganti Pak. Harus ganti. Harus diganti. Jadi kita nanti kan kita punya modal, sedangkan kita jaring kata-kata saya dapat 10.000. Dapat 100.000. Ya kan? Harga jaring kita nak beli berapa? Keuntungan kita beli ini ada serikat, kita dapat 5, kita dapat 5 kita bisa buang karena kita akan beli 2.000. Tapi kalau kita tahan kita sampai 5-6 tahun. Oke Pak, mungkin segitu pertanyaan dari kami. Ya. Jadi kami ada tugas dari universitas Pak, disuruh mewawancari beberapa nelayan yang ada di sekitar Tanjung Pinang. Dan kami dapat di daerah apa nih kamu ulang sebelumnya izin bertanya Pak, nama Bapak siapa Pak ya? Saya Ya, Pak Abrizal. Pak Abrizal. Abrizal ini selama seminggu turun laut berapa kali Pak? Setiap malam. Terus Bapak kalau kan dapat hasilnya Pak, tangkapannya itu Bapak biasa jual kemana ya? Dijual untuk kampungnya. Di sekitar saya, kan di luar ya. Jual dia ada lebih Di sana. bisa jual luar. Kalau dari hasil tangkapan ini Pak, biasanya Pak per bulan tuh dapat berapa kisaran? Itu nggak tentu juga, kadang ada air besar kita tak terjun ke laut. Jadi nggak tentu juga, cuman hasil ini aja hasil apa itu? Ada air ikan bagus, ada air panas ini ikan ada. Jadi kita nggak bisa menentukan. Ya kalau ini rata-rata kalau untuk 2 juta dapatlah 1 bulan. Untuk penghasilan cukup Pak ya? Untuk makan cukup lah. Dan Bapak juga selain lainnya ada usaha samping nggak? Ada, kita ada juga. Oh banyak. Kita sini dapat. Jaring, alat tangkap. Jaring. Sampah ada. Durasi itu
bagi bantuan juga dari pemerintah. Terus selama Bapak jadi nelayan ini ada kesulitannya nggak Pak? Tantangannya lah selama Kita aja, tergantung kita aja rajin atau tidak. kalau masalah alam itu kan cuaca apa gitu. Alam cuaca kita ke sini kita kan nelayan pinggiran sini, jadi nggak ngaruh juga. Ya, masih aman lah Pak. Masih aman. Dan kita keluar ya ombak besar kita dilarang kan. Ya. Itu biasanya hasil tangkapannya apa aja Pak? Ikan, gonggong, kepiting, nah itu tuh. Ya pokoknya ikan macam-macam lah ikannya kan. Enggak satu ikan tuh, satu jaring itu banyak macam ikan kita tangkap yang masuk ke jaring itu kan. Ya, gonggong juga ada, kepiting juga ada, ikan. Mungkin segitu aja lah Pak dari kami Pak. Oke, Makasih Pak ya waktunya Pak. Iya. Kalau kita kan dapat di sini Pak. Survei gitu. Jadi dalam kurikulum sekolah tak ada. Kalau tak masuk. Karena apa masalahnya mungkin dosennya tak ada. Pasti ikut ini mau cakap kalau laki di balik malam tak usah dengan pakai hati juga main-main buka pintu buka dah. Pak, terus Bapak kan yang pas lagi di nelayan ini apa kesulitan Bapak selama ini? Kesulitan saat di sini alam musim angin tidak. Kedua, oleh kerana daerah kita ini berebut dengan pemerintahan contohnya bahan dari Jakarta lewat kapal. Di lewat kapal ke tadi tetap telah bikin pelabuhan ke laut tentu kapal itu terbang. Kapal lewat limbah minyaknya kita mulai ikan lah mampus, harang lah habis. Semua dah tak bagus lagi. Apalagi karena El Nino ke apa nama? Pada bersipu lagi musim panas kan. Jadi kita alam ni sebenarnya biasa. Jadi orang nelayan ni bukan tanah nangkap ikan. Bakau dah habis, ikan tu bertelur di mangrove. Tahu mangrove? Tahu. Mangrove di Pulau Riau ini ada 13 jenis mangrove yang bisa untuk air ikan telur. Ikan tu pergi mantau tengah laut. Dah tahu itu pantai telur. Baru dia besar pula boleh. Saya pada cakap, saya ni bukan nelayan saja. Segala nelayan saya buat. Saya kan, saya suka baca buku. Show pelatihan di kependudukan provinsi, pertama provinsi itu saya pelatihan sehingga saya buat khutbah untuk Jumaat, untuk pidato orang provinsi di petunjuk supaya dia maju. Sebelum kami mulai, dengan Bapak siapa? Pak Abdul Hendi, Haji Abdul Hendi. Pak Abdul Hendi. Jadi Bapak itu seminggu berapa kali Pak melaut? 2 kali. Lalu kalau Bapak dapat ikan gitu, hasilnya di kemana, dijual kemana Pak? Dijual kepada masyarakat. Kadang untuk makan sendiri yang juga Pak? beli. Ada juga untuk makan sendiri. Itu lewat perantara atau Bapak jual sendiri? Jual sendiri. Orang datang ke rumah beli. Penghasilan Bapak per bulan kira-kira berapa Pak dari hasil melaut ini? Ya, tak kira-kira sekitar 4 juta, 5 juta lah. Jadi cukup lah Pak ya buat itu kehidupan keluarga sebulan gitu? Cukup lah. Untuk makan cukup. Ada pekerjaan sampingan nggak Pak selain ini? Tak ada. Fokus nelayan itu aja? Iya. Bapak pernah dapat bantuan dari pemerintah nggak Pak? Tak pernah. Keluhan Bapak selama jadi nelayan itu apa aja Pak? Tak ada keluhannya, hanya minyak aja Pak ya. Minyak aja gitu? Kayak alat-alat lain tak ada gitu? Tak ada, alat lain tak ada. Walahan. Baik.